Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Suara kasar suamiku, Raka, menggema di ruang tamu yang hening. "Hei tua, cepat cuci yang bersih," teriaknya dengan nada membentak, seperti pisau yang menusuk hati. Aku melihat ibuku, Ibu Sulastri, berdiri di depan wastafel dengan tangan gemetar, memegang piring yang seolah menjadi beban berat di tangannya. Suara piring yang jatuh pecah di lantai memecah keheningan, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku ingin berlari, ingin melindungi, tapi kakiku terasa membeku. Aku, Ayu Kirana, lahir dan besar di desa kecil di Jawa Tengah. Hidup sederhana, dengan ibu yang selalu menjadi pelindungku, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang membesarkan aku seorang diri setelah ayah meninggal. Aku tahu pengorbanan ibuku tak terhitung. Dari pagi hingga malam ia bekerja, menjaga rumah dan menyiapkan segala sesuatu untuk masa depanku yang lebih baik. Saat aku bertemu Raka, hatiku penuh dengan harapan dan mimpi. Dia tampan, pintar, dan menjanjikan kehidupan yang berbeda. Pernikahan kami seolah awal dari kisah yang indah. Namun, waktu seperti memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Awalnya kata-katanya hanya dingin, kemudian menjadi kasar. Senyum yang dulu menghangatkan kini berubah menjadi acuh tak acuh. Raka bukan lagi pria yang aku kenal, tapi bayangan yang menyakiti. Di rumah itu, selain suami, ada ibu mertuaku, Ratna Wening, wanita dengan senyum manis yang menyimpan tajamnya kata-kata. Setiap ucapannya seperti pelajaran yang membungkus hinaan. "Kalau mau jadi menantu baik, jangan buat ibu susah," katanya dengan nada tak terbaca, membuat aku merasa kecil dan tak berharga. Dia mengawasi ibuku dengan tatapan tajam, seolah ibuku hanyalah penghalang dalam hidupnya. Setiap hari, aku menyaksikan ibuku berjuang dalam diam. Tak hanya beban kerja rumah, tapi juga beban hati yang tertahan. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku tak berani melawan? Apakah aku lemah? Atau aku takut kehilangan semua yang kumiliki? Aku merasa bersalah karena tak mampu melindungi ibuku, tapi ketakutan akan perceraian dan stigma di lingkungan membuatku terdiam. Aku takut aku akan kehilangan segalanya, bahkan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di sudut kamar, menatap dinding yang sepi. Air mataku jatuh pelan, membasahi pipi yang lelah. Aku teringat janji kecil yang aku buat pada diri sendiri waktu kecil, untuk melindungi ibuku, untuk membuat hidup kami lebih baik. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya jika aku sendiri terperangkap dalam rasa takut dan kesunyian? Di dalam dadaku, ada pergulatan yang tak terlihat. Sebuah perasaan yang mulai tumbuh, bukan hanya kesedihan, tapi juga kemarahan yang terkubur dalam diam. Pada hari itu, saat suamiku membentak ibuku tanpa ampun, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Ada bagian yang perlahan mati, menyerah pada kenyataan pahit ini. Tapi ada bagian lain yang terbangun, ingin berjuang, ingin membalas. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum punya kekuatan untuk mengungkapkan suara itu. Namun, di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu bahwa hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang akan menguji siapa aku sebenarnya, yang akan membawaku keluar dari bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Naik turun nafasku mulai mengatur kembali ritmenya. Aku menatap ibu yang masih berdiri dengan tangan gemetar, lalu menoleh pada suamiku yang kini diam dengan wajah dingin. Mataku mulai memburam, tapi aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kami. Di balik air mata dan ketakutan, aku menyadari satu hal. Di hari itu, sesuatu dalam diriku mulai mati, tapi sesuatu yang lain juga mulai lahir. Sebuah keberanian yang selama ini tersembunyi, siap untuk bangkit dan menghadapi dunia yang kejam ini. Aku mungkin tak tahu kapan dan bagaimana, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Dan itulah awal dari semua yang akan datang. Beberapa minggu setelah teriakan itu, udara di rumah tetap berat, namun bukan lagi dengan kemarahan yang kasar dan terbuka. Kini, semuanya seperti racun yang merayap pelan, humiliasi yang lebih halus, kata-kata yang terselubung, tatapan yang menusuk hati tanpa suara.
Raka semakin lihai menyembunyikan kebenciannya di balik senyum dingin dan kata-kata kosong. Setiap kali aku melihatnya, aku bertanya-tanya apakah pria yang dulu kukenal masih ada di dalam dirinya, ataukah dia sudah lenyap bersama janji-janji yang pernah dia ucapkan. Ibuku, Ibu Sulastri, yang selama ini menjadi benteng kuat dalam hidupku, mulai menunduk lebih sering. Suatu malam, ia mengajakku bicara dengan suara yang nyaris pecah. Ayu, ibu tidak ingin menjadi beban atau sumber masalah. Mungkin, lebih baik ibu pergi saja untuk sementara. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, membuat dadaku sesak. Aku tahu ia berkata itu agar aku bisa hidup lebih tenang. Tapi bagaimana bisa aku menerima ibuku pergi, padahal dia satu-satunya orang yang paling aku cintai dan perlukan? Namun, aku juga memahami keinginan ibuku agar aku bisa hidup tanpa tekanan yang terus-menerus. Dalam keheningan malam itu, pikiranku melayang ke masa kecilku. Aku teringat betapa ibu bekerja keras demi kami, dari pagi buta hingga malam gelap, membersihkan rumah, memasak, mengorbankan mimpinya demi aku. Aku ingat janji kecil yang aku buat dalam hati saat itu, bahwa aku akan melindungi ibu seumur hidupku, tidak peduli apapun yang terjadi. Kini, janji itu terasa berat, tapi juga menjadi nyala api yang mulai menyala dalam hatiku. Di tengah badai yang menggelora di rumah, datanglah sosok lama yang tak terduga, Damar Pratama. Teman lama keluargaku, yang dulu sering bermain bersama aku dan ibu, kini hadir kembali. Matanya teduh, penuh hormat, berbeda dengan tatapan dingin dan merendahkan yang kerap kuhadapi sehari-hari. Damar tidak membawa janji-janji kosong, tapi kata-katanya yang sederhana mulai membuka pintu dalam hatiku yang lama terkunci. Percakapan kami tentang kehidupan, harga diri, dan kekuatan untuk melawan rasa sakit perlahan membangkitkan sesuatu yang telah lama hilang. Kadang, kita harus belajar mencintai diri sendiri sebelum berharap orang lain melakukannya, kata Damar suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon rindang di taman kecil dekat rumahku. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menggetarkan hatiku. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihatku, hingga lupa bagaimana aku harus melihat diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Apakah aku harus terus membiarkan ibuku disakiti dan direndahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengguncang dasar keyakinanku. Namun, perasaan itu bercampur dengan kebingungan dan rasa sakit. Aku masih mencintai Raka, suami yang dulu memikat hatiku dengan kelembutan dan janji manis. Tapi aku juga mulai melihat bayangan gelap yang selama ini tersembunyi di balik senyumnya. Dia bukan lagi pria yang kukenal. Dia berubah menjadi seseorang yang penuh kemarahan dan kebencian. Perasaan ini membuat hatiku remuk, terjebak di antara cinta dan kekecewaan yang mendalam. Dalam diam, aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu tak pernah terpikirkan. Aku memilih diam saat Raka mulai menyindir ibuku, bukan karena aku menyerah, tapi untuk mengamati dan memahami lebih dalam situasi yang aku hadapi. Aku belajar mengatur emosiku, menyiapkan diri menghadapi setiap bentakan yang mungkin datang. Aku mulai menyusun strategi kecil dalam pikiranku, tidak lagi menjadi korban yang pasrah, tapi sosok yang perlahan membangun kekuatannya sendiri. Aku belajar bahwa kekuatan bukan selalu harus terlihat dengan suara yang keras atau perlawanan yang terbuka. Kadang, kekuatan muncul dari ketenangan dan kesabaran, dari kesadaran akan siapa diriku sebenarnya. Aku mulai merasakan kebebasan kecil di dalam diri, meski lingkungan di sekitarku masih terasa penuh belenggu dan tekanan. Malam-malamku dipenuhi dengan pergulatan batin. Aku bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Apakah aku akan mampu keluar dari bayang-bayang ketakutan yang selama ini membelenggu hidupku? Tetapi di balik semua keraguan itu, ada keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa aku tidak sendirian, dan aku berhak untuk berdiri tegak. Mereka mungkin melihatku sebagai wanita lemah, yang mudah dijatuhkan dan diabaikan. Namun, aku tahu betul apa yang tersembunyi di balik wajah tenang ini. Aku tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya belum mereka lihat, kekuatan yang perlahan bangkit dari luka, dari penderitaan yang mereka kira akan menghancurkanku. Hari itu, aku mulai menyadari satu hal penting,
Mereka telah salah besar meremehkanku. Aku bukan hanya sekadar wanita yang diam dan terluka. Aku adalah wanita yang belajar dari luka, yang mulai berpikir, dan yang siap untuk melawan. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Hari itu terasa berbeda sejak aku bangun pagi. Ada getaran aneh di udara, campuran antara kecemasan dan tekad yang tak bisa kujelaskan. Hari ini, keluarga besar akan berkumpul di rumah mertuaku untuk merayakan ulang tahun ibuku, Ratna Wening. Suasana yang seharusnya hangat dan penuh kegembiraan, kini berubah menjadi panggung tempat aku harus menghadapi semua rasa sakit yang selama ini kupendam. Ketika tamu mulai berdatangan, aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan wajah-wajah yang aku kenal, namun juga yang penuh dengan penilaian. Raka, suamiku, tampak berdiri dengan sikap arogan, matanya tajam menyapu ruangan seperti raja yang tidak ingin terganggu. Ratna, ibunya, dengan senyum tipis yang menyembunyikan kebencian yang mengendap, sibuk mengatur semuanya dengan tangan besi terselubung kelembutan. Makan malam dimulai dengan percakapan ringan, namun ketegangan tetap mengambang. Saat hidangan utama disajikan, Raka menatap ibuku dengan dingin dan berkata dengan suara keras di depan semua orang. "Ibu, tolong cuci piring dengan bersih, jangan membuat kami malu." Suaranya penuh perintah dan tanpa belas kasihan, seperti pisau yang mengiris kulit. Semua mata tertuju pada ibuku, yang berdiri membeku, wajahnya memerah, dan tangan yang gemetar mulai mengambil piring dengan pelan. Suasana hening sejenak, kecuali suara piring yang bergesekan di wastafel. Hatiku hancur melihat ibuku diperlakukan seperti itu, di hadapan keluarga dan teman-teman yang datang. Tapi kali ini, aku tidak bisa diam. Ada sesuatu dalam diriku yang sudah lelah disiksa dalam diam. Aku melangkah maju, menatap langsung ke mata suamiku yang dingin itu. "Raka," suaraku tegas, namun tenang. "Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini, apalagi di depan orang banyak." Wajahnya berubah. Ada kejutan, lalu kemarahan yang membara. "Kamu siapa? Sampai berani membantah aku di depan semua orang?" bentaknya. Suaranya meninggi. Aku mengangkat dagu, menahan gemetar yang ingin keluar dari tubuhku. "Aku istrimu, dan aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan orang yang telah membesarku." Mata ibuku menatapku dengan campuran kebanggaan dan keharuan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain, Ratna mulai mengernyit, seolah melihat sesuatu yang mengancam kerajaannya. Kukeluarkan keberanianku yang tersimpan selama ini, dan mulai membuka tabir kebohongan yang selama ini menutupi kebenaran. "Kau mungkin tahu semua rahasia, tapi aku tahu yang lain. Keuangan rumah tangga kita, pinjaman yang kau sembunyikan dari keluarga, dan bagaimana kau bergantung pada uang yang aku hasilkan setiap bulan. Aku yang selama ini menopang semuanya." Suasana berubah menjadi hening yang mencekam. Semua mata beralih padaku, lalu pada Raka yang terlihat kehilangan pijakan. Kebohongan dan kepura-puraannya terbongkar satu persatu. Ibuku berdiri pelan, air mata mengalir di pipinya. Namun ia tetap tenang, memberikan dukungan tanpa suara. Di sudut ruangan, Damar Pratama, teman lama yang selalu ada di saat aku membutuhkan, tersenyum lembut, memberi semangat tanpa menguasai panggung. Raka mulai panik. Suaranya kehilangan kekuatan yang biasa ia tunjukkan. Ia mencoba membela diri, tapi kata-katanya terdengar kosong dan tidak meyakinkan. Ratna yang biasanya tenang, kini terlihat marah dan putus asa, kehilangan kendali atas situasi. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya berbicara dengan suara yang jelas dan penuh arti. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah keadilan yang lama tertahan, adalah keberanian yang aku pupuk dari luka dan pengkhianatan. Saat kata-kataku mengakhiri malam itu, aku melangkah keluar dari rumah itu bukan sebagai korban yang melarikan diri, tapi sebagai wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Langkahku ringan, hati penuh dengan kebebasan yang baru kutemukan. Malam itu, aku tidak hanya membela ibuku dan diriku sendiri, aku juga mengubah arah cerita hidupku. Dan aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap untuk melangkah tanpa rasa takut lagi. Hari-hari berlalu dengan tenang,
meski bukan tanpa tantangan. Aku dan ibuku telah pindah ke rumah yang lebih sederhana, jauh dari keramaian dan drama yang dulu membelenggu hidup kami. Rumah kecil itu terasa hangat, bukan karena kemewahan, tapi karena kebebasan yang kami rasakan. Di sini, udara terasa lebih ringan, dan rasa takut yang dulu mencekam perlahan menghilang. Aku melihat ibuku setiap pagi saat dia tersenyum, mencuci tangan dengan penuh ketenangan. Itu bukan tugas yang memberatkannya lagi, tapi sebuah pilihan, sebuah ritual kecil yang mengingatkannya bahwa dia masih kuat, masih hidup, dan masih punya harga diri yang tak bisa diambil orang lain. Senyum itu bukan hanya miliknya, tapi juga milikku, karena aku tahu kami telah melewati badai bersama. Hubungan kami menjadi lebih erat dari sebelumnya. Setiap obrolan kecil, setiap tawa yang kami bagi, adalah bukti bahwa luka bisa sembuh jika kita memberi ruang untuk cinta dan pengertian. Ibuku adalah pahlawanku, dan aku bangga menjadi anaknya. Dia mengajarkanku bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diri dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Aku mulai memahami bahwa masa lalu kami bukan untuk diratapi atau dijadikan beban, tapi sebagai pelajaran yang membuat kami lebih bijaksana dan kuat. Semua yang terjadi mengajarkanku tentang arti sejati dari keberanian dan keteguhan hati. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban, tapi sebagai wanita yang bangkit dari abu kehancuran. Dalam perjalanan ini, Damar hadir bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman yang setia. Kami berkomunikasi tanpa tekanan, tanpa janji-janji kosong. Ada kehangatan yang tumbuh perlahan, sebuah harapan yang tidak terburu-buru, tapi tulus dan nyata. Aku belajar untuk membuka hati tanpa takut terluka, dan itu adalah langkah terbesar yang pernah kuambil. Cinta bagiku sekarang bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi dan menerima dengan tulus. Aku mencintai diriku sendiri, ibuku, dan hidup yang telah diberi kesempatan kedua. Setiap hari adalah anugerah yang kujalani dengan penuh syukur. Ketika matahari terbenam di balik jendela rumah kecil kami, aku duduk bersama ibuku, menyaksikan langit yang berubah warna. Di saat itu, aku tahu bahwa aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Dendam dan sakit hati yang dulu menghantui kini berubah menjadi kekuatan yang membimbingku ke masa depan yang lebih cerah. Aku pernah mencoba untuk dihancurkan oleh kekejaman mereka, bisikku dalam hati, tapi justru dari kekejaman itu aku belajar siapa aku sebenarnya. Aku menatap ibuku dengan penuh rasa syukur, dan dalam keheningan itu, aku merasakan bahwa akhirnya, aku telah bebas. Bebas untuk bernapas, bebas untuk mencintai, dan bebas untuk menjadi aku sendiri.